Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Ibana wal Ifadhah fi Ahkamil Haidhi wan Nifas wal Istihadhah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdurrahman Ibn Abdullah As-Saqaf rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk ke pembahasan terakhir, paling akhir, paling ujung di kitab ini, yaitu pembahasan istihadhah nifas. Ya, sebenarnya pembahasan istihadhah nifas ini sebagaimana yang sudah sebelumnya kita singgung, tidak jauh beda dengan istihadhah haid. Hanya saja beda untuk ukuran, yaitu ukuran hari. Ya. Jadi kalau orang sudah paham masalah istihadhah haid, maka insya Allah dia akan paham istihadhah nifas. Ya, nggak akan sulit gitu loh, nggak akan sulit. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Musannif rahimahullah taala. Hafidhallahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafidhallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasiyal jannati wa taghammada bi rahmati Allah amin. Ad-darsu tsamin, pelajaran ke-8, al-mustahadhatu fin nifas. Wanita yang istihadhah di dalam nifasnya. Maka sebagaimana haid ada istihadhah, nifas juga apa? Ada istihadhahnya. Maka beliau mengatakan qala arafna, kita tahu, anna aktsaran nifasi, bahwasanya batas maksimal nifas berapa? Situna yauman, 60 hari. Nah, ini kita ingat-ingat, kalau haid berapa? 15. Kalau nifas 60. Nah, bedanya di sini nanti. Faidha, maka jika zada, melebihi damun nifasi, darah nifas itu, ala sittina, atas 60 yauman hari, fahadhil mar'atu, maka perempuan ini mustahadhatun, adalah kena istihadhah. Kalau istihadhah haid, darah hari 16, maksudnya masih lanjut ya, 15 hari kok masih keluar darah 16, ya berarti istihadhah. Itu kalau haid. Tapi kalau nifas, ngukurnya bukan di 15, tapi berapa? 60. Ya, ngukurnya di 60. Baik. Maka kalau misalkan ada orang yang nifas habis melahirkan, hari pertama, kedua, 3 sampai 60 keluar darah, 61 keluar lagi, 62 keluar, masih keluar terus, maka wanita ini istihadhah. Ikhtalata, yang bercampur nifasuha, nifasnya, bil istihadhati, dengan istihadhahnya. Nah, ketika bercampur perlu cara untuk membedakan endi sing nifas, endi sing istihadhah. Fayakunu hukmuha, maka hukum si wanita itu kahukmil haidhi, seperti hukumnya wanita haid, persis plek. Jadi ada yang namanya mubtadi'ah, ada yang namanya mu'tadah. Ya sama, persis plek pokoknya. Ya, maka hukumnya wanita ini istihadhah yang nifas tadi seperti hukumnya wanita haid idza abara, ketika melewati damuha, darahnya wanita haid, al-khamsata asyara, hari ke-15. Bedanya di sini kalau nifas melewati hari 60. Faturaddu, maka dia dikembalikan ila, kepada ihda suwaril mustahadhati, salah satu dari bentuk wanita istihadhah asab yang ada 7, yang sudah kita bahas di awal-awal istihadhah itu. Wahya, yaitu bisa jadi yang pertama al-mubtada'atu al-mumayyizah, dia wanita mubtada'ah yang mumayyizah. Berarti di sini dia baru nifas, kurang tahu ngelahirno gitu ya, kurang tahu ngelahirno. Tapi dia bisa membedakan dari sifat darah, warnanya beda. Atau yang kedua, wal mubtada'atu ghairul mumayyizah, dia baru nifas, pertama kali nifas, dan dia nggak bisa membedakan sifat darahnya sama, abang kabeh, ireng kabeh misalkan, sama. Atau kondisi ketiga, wal mu'tadatul mumayyizah, dia sudah punya kebiasaan, sudah pernah nifas. Ya anaknya akeh misalkan, sudah kebiasaan nifas sak mini misalkan. Dan dia juga apa? Bisa mengetahui apa? Dari sifat darah mumayyizah. Atau yang keempat, wal mu'tadatu, dia mu'tadah ghairul mumayyizah, tapi dia nggak mumayyizah, dalam artian sifat darahnya sama semua, merah semua. Ya, misalkan 100 hari itu merah semua. Tapi dia sudah punya kebiasaan, saya nifasnya biasanya sekian hari gitu.
Yang kelima wal mutahayyiratul mutlaqah. Ya, wanita yang mutahayyirah yang jelas, yang kemarin kita sudah bahas juga. Mutahayyirah berarti dia ini nggak bisa membedakan dengan tamyiz, juga nggak tahu adanya, benar-benar nggak tahu, nul, mutlaqah, mutlak. Yang keenam wal mutahayyiratu, dan mutahayyirah adzakiratu lil waktu, yang ingat kapan mulainya, ya gitu ya, ingat kapan mulainya. An-nasiyatu, tapi lupa lil adadi, jumlah nifasnya, ya. Yang ketujuh wal mutahayyiratu, wanita mutahayyirah adzakirah, yang ingat lil adadi, terhadap jumlah harinya, hari nifas kebiasaannya. Akan tetapi an-nasiyatu, dia lupa lil waktu, terhadap waktunya. Ya, maka sama seperti plek, pokoknya persis pembahasannya. Wa saufa nubayyinuha, dan kita akan jelaskan hal itu kalati, sebagai berikut. Kita bahas satu persatu. Contoh yang wujud yang pertama, yaitu siapa? Mubtada'ah mumayyizah, wanita yang baru pertama kali nifas, lalu dia bisa membedakan sifat darah. Beliau mengatakan awalan al mubtada'atul mumayyizah. Al mubtada'atu, yang dimaksud dengan mubtada'ah huna di pembahasan ini, pembahasan nifas ini, hiya, yaitu allati, wanita yang lam yasbik, belum pernah terjadi atau mendahului, ya, belum pernah mendahului, laha, terhadap si wanita itu apa yang belum pernah mendahului? Nifasun, nifas sama sekali. Dalam artian dia belum pernah nifas, itu pertama kalinya dia nifas. Itu yang dimaksud dengan mubtada'ah. Wal mumayyizah, sedangkan yang dimaksud mumayyizah hiya, yaitu allati, wanita yang taro, bisa melihat daman qawiyan, darah yang kuat, wa dhaifan, dan darah yang lemah, sama seperti istihadhah haid. Nah, hukumnya sekarang gimana hukumnya? Wa hukmuha, maka hukumnya wanita ini annal qawiyya, punya darah yang kuat, wa nifas, maka dia darah nifas. Wa dhaif, darah yang lemah, wa in tala zamanuhu, meskipun panjang waktunya, tuhrun, suci. Misalkan apa? Dia ngelihat keluar darah selama 100 hari misalkan. 10 hari dia tahu darahnya hitam. Sisanya 90 hari ya apa kabeh. Maka setelah lewat 60 hari tahu, oh berarti 50 dina iki aku kudu ngontok salat. Ya, makanya beliau mengatakan apa? Wa in tala zamanu, meskipun apa? Waktunya panjang. Ya, meskipun apa? Waktunya panjang. Nah, di sini ini lebih berat juga. Jadi, wanita kalau nifas itu baru tahu kalau dia istihadhah kalau sudah lewat 60 hari. Baik. Nah, wa in tala zamanu, kalau waktunya panjang, darah yang lemah itu apa? Tuhrun, suci. Qalla, baik sedikit, au katsur, atau banyak. Tapi dengan syarat, ya, syarat yang sama. Bisyar, dengan syarat. Apa syaratnya? An la yujawizal qawiyyu, tidak melewati darah yang kuat itu sitina yauman, 60 hari, batas maksimal. Jadi darah yang kuat nggak boleh melewati 60 hari. Kalau melewati 60 hari, oh berarti ya dia ghairu mumayyizah. Wa ya'tiha huna, dan datang di sini jami'ul masailil mutaqaddimah, seluruh masalah-masalah yang telah berlalu fil mumayyizati fil haidi, dalam wanita mumayyizah di dalam haidnya, ya. Sudah kita jelaskan itu. Jadi syarat yang pertama apa? Darah yang kuat tidak melewati batas maksimal nifas, itu kan. Kemudian juga apa? Wa ishtaratu, dan dipersyaratkan juga an la yasbiqa, tidak mendahului ad-dama ini, antara dua darah, naqaun, masa suci, ya belugu, yang mencapai khamsata asyara, 15 hari, fa aktsar, atau lebih. Syarat yang kedua ini agak beda. Syarat yang kedua supaya dia dihukumi mumayyizah. Ya, supaya dia dihukumi apa? Mumayyizah. Tidak tidak diselingi dengan masa suci yang mencapai 15 atau lebih. Jadi misalkan ini, misalkan orang keluar darah ya, 10 hari misalkan hitam, 10 hari hitam. Kemudian setelah itu 20 hari bersih, berarti kan masih 30 hari kan ya, 30 hari. Habis itu keluar lagi darah merah 10 hari. Darah merah 10 hari berarti 40. Atau taruhlah sampai lebih lah dari itu. Maka kita katakan
nifasnya cuma darah yang pertama tadi. Darah yang kedua itu sudah haid. Iya, kita sudah bahas ya ini masalah hamil ya. Kenapa? Karena ini dijeda dengan jangka waktu 15 hari. 15 hari ini jeda untuk minimal suci. Iya. Makanya tidak boleh dijeda dengan jeda 15 hari atau lebih. Fa in sabaqahu naqaun. Jika mendahuluinya masa bersih, ya belugu yang mencapai 15 hari, fa aktsar atau lebih, fayakunu damul qadimu, maka jadilah darah yang qadim itu yang berikutnya. Darah kedua gitu loh maksudnya. Maka darah yang berikutnya haidon dianggap haid, bukan nifas. Jadi nggak dianggap apa? Hukum nifas. Nah, mungkin akan ada pertanyaan. Di sini kok nggak dipersyaratkan darah yang kuat tidak boleh kurang dari 24 jam. Ini kan kalau kalau istihadhah haid kan syaratnya apa? Nggak boleh melewati 15 hari dan nggak boleh kurang dari 24 jam. Di sini tidak dipersyaratkan karena secara asal wanita yang nifas minimalnya nggak ada batasan. Iya, minimalnya nggak ada batasan. Makanya nggak dipersyaratkan itu. Minimalnya nggak ada batasan. Beda dengan apa? Haid minimalnya ada batasan, ada batas minimal, ada batas maksimal. Baik, Mas. Sekarang beliau sebutkan contoh. Wa nadhkuru hahuna, dan kita sebutkan di sini ba'dul amthilatit tatbiqiyah. Sebagian contoh-contoh praktek tatbiqiyah nih, praktek. Liuqasa, untuk kita bisa mengukur, mengkiaskan alaiha atas masalah ini atau atas contoh ini, ma'adaha, dari selainnya minal masail, dari masalah yang mungkin akan kita dapati. Taib. Al-mithalul awal, contoh yang pertama. Ra'at ba'dal wiladah. Wanita melihat setelah melahirkan ishrina yauman, selama 20 hari daman aswad, darah hitam, 20 hari. 20 hari darah hitam. Summa ra'at, lalu melihat ba'dahu, setelah itu khamsina, 50 hari ahmar merah. Berarti total berapa? 70 hari. Fahiyah mustahadatun, maka dia jelas mustahadah. Dan dia mumayyizatun, mumayyizah fin nifasi, dalam nifasnya, karena dia bisa membedakan sifat darah. Nah, nifasnya terus yang mana? Fanifasuhal isrun, maka nifasnya 20. Kenapa? Itu darah yang kuat. Ya, fanifasuhal isruna yauman, maka nifasnya 20 hari. Al aswadu, yang hitam tadi. Allati, yang mana hitam itu, hiya adalah al qawiyu, yang kuat. Wa dhaif, sedangkan darah yang lemah, wahyal khamsun, dan dia adalah yang selama 50 yauman hari, al ahmaru, dan dia merah, tuhrun, dihukumi suci. Maka kalau selama itu kok dia meninggalkan sholat karena dikira dia itu sedang nifas, diqadha semuanya. Diqadha semuanya. Baik. Wa inna ma hakamna, dan sungguhnya kita menghukumi bitamyiz, dia itu tamyiz, li'annahu, karena dalam kondisi itu wujida syartuhu, didapati syarat tamyiz. Apa itu? Wahwa, yaitu adamu mujawazatil qawi, tidak melewati darah yang kuat, sitina yauman, 60 hari. Darah hitamnya cuma 20 hari, nggak sampai melewati apa? 60 hari. Contoh kedua, al-mithalul tsani, misal yang kedua. Ra'at imra'atun, melihat seorang wanita ba'dal wiladah, setelah melahirkan, yaumaini, 2 hari, daman, darah. Tsumma naqa' 15, habis itu bersih 15 hari. Jadi 2 hari habis melahirkan, 2 hari keluar darah, kemudian habis itu bersih selama 15 hari. Tsumma daman aswad, kemudian habis 15 hari melihat darah hitam, isrina yauman, selama 20 hari. Tsumma ahmara, kemudian darah merah, khamsina yauman, 50 hari. Nah, berarti ini totalnya kalau 2 ditambah 2 nih karya 15 ya. 15 kan bersihnya ya. 15 ditambah 20 35. 35 tambah 50 85. Ditambah 2 hari 87. Ya. Kalau kita total semua sejak dia lahiran sampai darah terakhir ini, darah merah terakhir, 87. Kalau di total semua loh ya. Tapi masalahnya dia sempat bersih 15 hari. Nah, maka di sini beliau mengatakan fal yaumanil awwalan, maka 2 hari pertama nifasun, nifas. Baik. Wan naqa'u, dan masa bersihnya itu 15 hari, tuhurun, suci. Suci.
Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu fahiya mustahadhatun fil haidi, maka dia dihukumi istihadhah dalam haidnya. Loh, kok bisa istihadhah dalam haidnya? Iya, kan darah hitam 20 ditambah darah merah 50. Iki tambah wae pira yusan 70 kan. Batasnya 15 kan. Ya, maka dia karena darah yang hitam itu start mulai haid baru. Nah, tapi kok lewat 20 terus ketambahan merah 50, berarti dia istihadhah nifas. Salah haid ya, istihadhah haid. Faqadat, dan dia kehilangan syarat tamyiz. Syarat tamyiz dalam istihadhah haid. Kenapa? Karena syarat tamyiz dalam istihadhah haid, darah yang kuat nggak boleh lebih dari 15 hari. Ya, ini 20. Ya. Oh, bete. Nang embong. Tuh bro enggak. Baik. Baik. Maka dia kehilangan syarat tamyiz. Wa huwa mujawazatul qawi, yaitu melewati yang kuat tadi, aktsarul haidi, batas maksimal haid yaitu 15. Karena 20 sudah. Fa imma, maka kemungkinannya wanita ini di darah yang kedua tadi, fa imma, maka bisa jadi antakuna, dia itu mustahadhatan. Dia istihadhah fil haidi, di haidnya, mubtada'atan, entah dia baru mulai ya, baru mulai haid gitu ya, baru mulai haid. Maka kalau baru mulai haid, kita sampaikan kemarin, kalau misalkan dia baru mulai haid nggak bisa tamyiz, maka cukup haidnya sehari semalam, sisanya suci kan gitu ya. Au mu'tadatan, atau mu'tadah ya, atau mu'tadah, maka dia kalau sudah punya kebiasaan maka diambil kebiasaannya kalau punya kebiasaan. Hasba ma taqaddama, sesuai apa yang sudah berlalu, fid darsis sabiq, dalam pelajaran yang sebelumnya. Baik. Contoh yang ketiga sekarang. Pakai contoh tuh ini. Enggak apa-apa, kita baca. Lau ra'at ba'dal wiladah, seandainya wanita melihat setelah melahirkan, 20 yauman, 20 hari, ashqara, darah pink atau ya merah keruh ya, atau warna keruh ya. Berarti 20 keruh ya. Summa arba'ina yauman, kemudian 40 hari aswad. Ya, kemudian 40 hari apa? Hitam. Summa 20 ahmara, kemudian 50 hari merah. Jadi ini ada 3 sifat. Ya, yang paling kuat hitam tengah-tengah. Kemudian setelah itu merah, kemudian keruh. Tapi keruhnya duluan. Ya, tapi keruhnya apa? Duluan, ya. Maka beliau mengatakan faddamanil awalan, maka dua darah ya. Yang pertama wahuma al ashqar, yaitu yang warna keruh, wal aswad, dan yang hitam, nifasun, dihukumi nifas. Sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya itu kemarin ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli, tapi beliau mengambil pendapat supaya gampang ya. Maka selama kedua-duanya nggak melewati 15 hari, nggak melewati batas maksimal, maka diseret gitu, diseret ke yang kuat. Jadi misalkan kalau ada darah yang lemah, kuat di tengah-tengah gitu, maka darah yang sebelumnya diseret ke yang kuat. Itu kalau misalkan apa? Misalkan ketika di total itu nggak nyampe batas maksimal. Nah di sini nggak sampai batas maksimal. Yang keruh berapa? Cuma 20. Kemudian yang hitam 40, pas jangkep sudah. Pas. Kemudian hari berikutnya merah, maka pas, nggak masalah. Nah, maka beliau mengatakan maka yang keruh dan juga yang hitam nifas, wadzalika, dan hal itu li'annahu, karena yastahilul hukmu, mustahil diberikan hukum bin nifasi dengan nifas, lil aswadi, untuk yang hitam saja, bidunil ashqar, tanpa yang keruh tadi ya, tanpa yang keruh tadi. Kenapa? Karena hukum asalnya darah keluar warna apapun, selama dia pertama kali dihukum ya dihukum itu. Kalau dia haid ya dihukumi haidnya, kalau dia nifas ya dihukumi nifasnya. Ya mungkin kata dihukum keluar pertama kali kok nggak dihukumi apa? Nggak dihukumi nifas. Ya nggak bisa, orang mari nifas nggak bisa ya apa nggak dihukumi. Jelas dihukumi nifas. Gitu. Baik. Wa amal ahmar, adapun yang suci fatuhrun, maka adapun yang merah maka apa? Maka suci, jelas ya. Baik, sebentar. Yakun dhaif aqal min naqul wahdahu nifas, tsani an yakuna dhaif fa aktsar, fa hukmu anna dhaif mal qawi fas. Baik. Kemudian
Contoh yang keempat, misal rabi'. Lau ra'at ba'dal wiladah, seandainya melihat setelah melahirkan, daman ahmar, darah merah, khamsata asyara yauman, 15 hari. 15 hari. Summa aswad, nah lalu melihat darah hitam, arba'ina yauman, 40 hari. Summa ra'at ahmar au ashkor, kemudian habis itu melihat merah lagi atau keruh. Jadi lemah, kuat, lemah, gitu ya. Wastamar, dan terus wazada ala sitin, sampai lewat 60. Ya, maka gimana hukumnya? Faddamanil awalan, maka 2 darah pertama nifas. Merah 15 tambah hitam 40. Berarti berapa? 55. Ya, sampai 60 kan nifas semuanya. Wa humal khamsata asyarul ahmar, yaitu 15 hari merah, wal arba'ina al aswad, dan 40 hari yang hitam. Kenapa? Wa dzalika lisababi sabiq. Dan hal itu karena sebab yang sudah terdahulu. Fil mitsali sabiq, di contoh yang terdahulu. Ya. Kenapa? Karena yang darah lemah tadi, darah lemah sebelum darah kuatnya, itu diseret ke yang kuat. Ya, selama tidak melewati tadi batas maksimal kan. Wa ma'adahu, dan yang selain itu berarti setelah hari 55 itu berarti hari ke-56 yang darahnya sudah merah, maka itu dihukumnya apa? Istihadhah atau suci. Wa ma'adahu tuhurun. Yang selainnya adalah suci. Baik, berikutnya contoh yang kelima. Kita sampai contoh yang ke-6 saja. Baik, lau ra'at ba'dal wiladah, seandainya wanita melihat setelah melahirkan, daman aswad, darah merah, darah hitam, summa daman ahmar, kemudian darah merah, summa daman asfar, kemudian darah kekuningan, istamarro, dan berlanjut, wajah wasasitin, sampai melewati 60 hari. Ya. Jadi dia melihat apa namanya, ada darah yang kuat, agak lemah, kemungkinan paling lemah gitu. Maka beliau mengatakan fal mustahadhatu, maka wanita istihadhah fi hadzal misal, di contoh ini, hukmuha, hukumnya hukmu seperti hukum man ra'at, wanita yang melihat qawiyan, darah kuat, summa dha'ifan, lalu darah lemah, summa adha'afa minhu, lalu yang lebih lemah darinya. Wa hukmuha, dan hukumnya gimana? Annal qawi, bahwanya darah yang kuat, wa ma yunasibuhu, dan yang sesuai dengannya, minad dhaif, dari yang lemah kedua gitu ya, lemah bawahnya maksudnya, bukan lemah yang ketiga ya, bukan darah yang ketiga. Nifasun, dihukumi nifas bisyarat, dengan syarat apa? An la yazida, tidak melebihi majmu'uhuma, jumlah total keduanya, ala aktsarin nifas. Ya, ala aktsarin nifas, melebihi jumlah nifasnya. Dalam artian gini, contoh kasus ketiga dan keempat itu kan gini, darah lemah, kuat, terus lemah. Ya. Nah kalau ini kuat dulu, terus lemah, terus makin lemah, maka sama seperti kondisi yang contoh ketiga dan keempat. Darah yang lemah ini memungkinkan untuk ditarik yang kekuat, tapi dengan syarat totalnya nggak boleh lebih dari maksimal. Ya. Makanya beliau mengatakan seperti itu. Ya. Wa ma'adahu tuhrun, dan yang selain itu, maksudnya yang paling lemah sendiri, maka dihukumi suci. Fa fi hadzal misal, maka di contoh ini nifaswa, nifasnya dia apa? Ad-damul aswad, darah yang merah, yang hitam, wal ahmar, dan merah. Idza lam yazid, jika tidak melebihi majmu'uhuma, total keduanya merah dan hitam, anisitin, melewati 60 hari. Wa ma'adahuma, dan yang selain keduanya tuhrun adalah suci, ya, adalah suci. Baik. Contoh yang terakhir, misal as-sadis. Lau ra'at ba'dal wiladati, seandainya dia melihat setelah melahirkan, asyratan, 10 hari ahmar, merah. Baik. Summa, lalu salasina aswad, 30 hari hitam. Summa, lalu salasina asfar, 30 hari kuning. Ya. Nah, tapi di sini agak beda ini. Sebenarnya mau tak jelaskan tadi, cuma nggak apa-apa sampai semua contoh selesai. Jadi, ya, wahya, maka wanita ini apa? Fahukmuha, hukumnya dia mustahadhatun fi nifas, adalah wanita istihadhah dalam nifas. Wahya mumayyizatun, dan dia mumayyizah karena tahu ada darah-darah yang berbeda kan. Fanahkumulaha bitamyiz, maka kita berikan hukum dia dengan apa? Tamyiz. Nah, nifasnya sekarang
yang mana? Ya. Ini di sini merahnya 10. Jadi darah yang lemah, kuat terus lemah. Ya. Lemah, kuat terus lemah, kuat terus lemah. Fanifasuha thalathin. Al aswadu faqat. Nah, pertanyaannya kok bisa? Kok bisa kan? Kan kudune loh bukannya sama merah. Bukan sama merah kan? Ini kan ada merah kan? Merah 10, hitam 30, kuning 30. Kalau di total hitam dan merah ini nggak sampai 60. Masih 40. Masih 40 kan? Ya, masih 40 kan? Tapi ini kok dihukumi nifasnya cuma 30. Terus gimana yang merah? Wal ahmarul ladzi qablaha, dan merah sebelumnya ma'al asfari bersama yang kuning alladzi ba'daha, dan setelah istihadhah. Jadi dia itu nifas dihimpit 2 istihadhah. Jadi nifas dihimpit apa? 2 istihadhah. Baik. Ya, pertanyaannya apa namanya? Dari mana kok bisa memberikan hukum yang beda? Bukan sama. Baik. Jadi gini, untuk kasus kalau darah yang kuat itu muncul setelah darah lemah, maka tadi saya sampaikan, kalau misalkan memungkinkan diseret, maka bisa diseret. Hukumnya bisa diseret, tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Syarat yang pertama yang sudah saya sebutkan, nggak sampai tadi ya, melewati 60 hari, jelas ya. Nggak sampai 60 hari kalau diseret. Syarat yang kedua, dia bisa diseret kalau total darah yang lemah pertama itu 15 hari atau lebih. Nah, ini mungkin perlu kau tambah, 10 hari. Iya, ini 10 hari maka nggak bisa diseret. Iya, ini 10 hari maka tidak bisa diseret. Iya. Ya, mau tidak kurang dari 15 hari. Tidak, iya, Darah yang lemah tidak kurang dari. Iya, darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari. Jadi 15 hari atau lebih. Itu bisa diseret. Kalau nggak kurang dari itu nggak bisa apa? Tidak bisa diseret. Ya. Baik. Nah, saya coba memikirkan sisi logikanya di mana, tapi aku belum menemui. Iya, logikanya dari mana saya belum nemu. Kok insya Allah tak pikir mana, gitu ya. Tapi memang itu yang kita dapat dari ucapannya para fuqaha, gitu ya. Tapi alasan logisnya di mana? Masih coba nanti coba. Kalau ketemu lagi, insya Allah pertemuan berikutnya tak jelaskan. Jadi itu ya. Jadi itu kasusnya kalau misalkan apa? Kuat dihimpit 2 lemah. Kuat dihimpit dengan 2 lemah. Jadi lemah, kuat, kemudian lemah. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan kuat dulu, kemudian lemah, kemudian terlemah, nggak perlu dipersyaratkan. 15 nggak perlu dipersyaratkan. Ya, nggak perlu dipersyaratkan. Demikian yang bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kasus-kasusnya tadi masuk sering terjadi, Zat. Ya.